Sanghyang Adi Budaya. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisatthaya mahasatthaya. Namo sabbe bodhisatthaya mahasatthaya. Namo sabbe bodhisatthaya mahasatthaya. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Dan untuk kata sambutan pada malam hari ini akan diberikan oleh Ketua SDAB Samaratungga, Dr. Kabri SAG MPD MPDB, yang mulia Nyana Karuna Mahatera. Kepada Bante, kami persilakan. Pada yang terhormat Bapak Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Supriyadi MPD, yang terhormat Ketua Yayasan Buddhayana, Dr. Partono Nyana Suryanadi MPD MPDB, yang terhormat Civitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Bina Nusantara, Universitas Tarumanegara, Universitas Ahmad Dahlan, STAB Jinara Kirta, dan Sekolah Tinggi Agama Buddha Bodhidharma, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Samaratungga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, salam kebajikan, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Puji syukur kami panjatkan kepada Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, serta kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, para Bodhisattva, Mahasatwa, serta para makhluk suci, dan juga para dewata, bahwa pada kesempatan ini kita bisa berkumpul melalui virtual dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Ucapan terima kasih mendalam juga kami ucapkan kepada narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kemampuannya untuk mendukung pelaksanaan webinar dan workshop nasional penelitian pendidikan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Samaratungga pada kesempatan ini. Webinar dan workshop nasional penelitian pendidikan adalah merupakan strategi dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan penelitian. Melalui webinar dan workshop ini diharapkan tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi dapat menjadi insan yang terampil dan berwawasan dalam bidang penelitiannya. Pertimbangan yang paling mendasar tentunya berkaitan dengan makin ketatnya persaingan dalam peningkatan profesionalisme bagi pendidik dalam bidang penelitian, sehingga dibutuhkan kemampuan dan keterampilan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan ke dalam bidang penelitian. Webinar dan workshop nasional penelitian pendidikan ini sangat bermanfaat untuk membantu meningkatkan kualifikasi profesional bagi peneliti di sepanjang bidang ilmu yang dimiliki. Singkatnya bahwa kegiatan webinar dan workshop nasional penelitian pendidikan dapat menguntungkan dan meningkatkan keterampilan serta kualitas individu peneliti. Manfaat lain yang akan kita temukan dalam kegiatan ini adalah untuk membantu pesertanya dalam membangun rasa persatuan, kerjasama, dan kemitraan antar individu. Kegiatan webinar dan workshop nasional penelitian pendidikan ini juga dapat berguna sebagai tempat yang baik
untuk berdiskusi dan mengembangkan metodologi strategis yang berbeda dalam menyampaikan program baru kepada peserta lainnya. Fungsi workshop adalah sebagai ruang berdiskusi dan pemecahan masalah. Berdasarkan fungsi ini, tujuannya adalah memberikan pelatihan kepada peserta dengan menghadirkan para pemateri yang ahli dalam bidangnya. Tujuan lain dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan segar kepada peserta sesuai dengan bidang yang mereka tempuh. Selain itu, adanya webinar dan workshop nasional penelitian pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan keahlian setiap individu yang menghadiri acara tersebut pada materi yang berkaitan dengan pekerjaan peneliti sehingga mampu meningkatkan kompetensi peneliti dan mengelola bidang penelitian melalui kemampuan profesional yang telah diterima dalam kegiatan webinar dan workshop nasional penelitian pendidikan tersebut. Semoga pelaksanaan webinar dan workshop nasional penelitian pendidikan yang akan dilaksanakan secara paralel dari bulan September 2022 hingga Januari 2023 akan dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian, maka pada kesempatan yang baik ini, webinar dan workshop nasional penelitian pendidikan kami nyatakan dibuka dengan mengucapkan keluhuran Sang Hyang Adi Buddha dan Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sadu, sadu, sadu. Semoga kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua, Bante. Dan sungguh berbahagia pada malam hari ini bergabung dengan kita Dr. Andes Supriyadi yang diundang sebagai keynote speaker untuk dalam rangkaian pembukaan kegiatan webinar dan workshop. Dan kami tidak lupa mengucapkan selamat sekali lagi kepada Dr. Supriyadi, Dr. Andes Supriyadi yang sudah dilantik sebagai Dirjen Bimas Buddha Kementerian Negara Republik Indonesia. Ya, sekilas data diri mengenai beliau. Beliau lulusan dari Universitas 11 Maret Surakarta dan menyelesaikan S2 atau Magister S2-nya di Universitas Kristen Jakarta. Dan ini yang sungguh cukup membuat kita kagum, karena beliau juga cukup aktif di bidang pendidikan dari tahun 95, hingga sekarang beliau duduk sebagai Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada Dr. Andes Bapak Supriyadi, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Namo Sang Hyang Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga, Dr. Gabri. Yang saya hormati para narasumber. Yang di sini ada Bante Dr. Partono Nyana Suryanadi, ada Dr. Dili Eni, dan Ketua Program Studi Pasca Sarjana STIAB Semaratungga, Bapak Dr. Dewi Suherman, moderator, serta para peserta webinar yang berbahagia. Pertama, kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva, bahwa hari ini STIAB Semaratungga memulai sebuah langkah maju untuk melaksanakan webinar secara berkelanjutan. Yang kedua, kami melihat bahwa webinar kali ini menjadi sangat penting bagi kemajuan kita bersama, apalagi webinar ini dikemas secara berkelanjutan dengan tema penelitian pendidikan. Perlu kita ketahui bahwa dalam dunia akademis, keberadaan penelitian ini sangat menentukan bagi keberhasilan, baik bagi individu maupun bagi institusi.
Dalam catatan kami di Ditjen Mas Buddha, dari 12 perguruan tinggi keagamaan Buddha yang ada, baik yang negeri maupun yang swasta, dalam catatan kami belum banyak aktivitas penelitian dari para dosen yang dapat disalurkan atau diunggah dalam media-media wadah yang dipersyaratkan. Demikian pula dalam hal pengabdian, dan yang lebih kecil lagi adalah aktivitas dari para mahasiswa dalam konteks penelitian. Catatan kami ini menjadi sangat penting dan kemudian disambut baik oleh SIIAP Semaratungga. Karena itu sekali lagi saya dari Ditjen Mas Buddha menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas upaya yang dibangun oleh teman-teman di SIIAP Semaratungga ini. Tentunya upaya ini perlu kita dukung bersama agar dapat berlangsung dengan baik dan lancar, sehingga setiap yang dilakukan dan disampaikan oleh para narasumber dapat dicerna dengan baik dan dimaknai bukan sekedar secara formalitas kita hadir dalam virtual ini, namun yang diharapkan adalah adanya suatu upaya untuk melakukan dari apa yang sudah didapatkan. Satu hal yang menarik tadi adalah salah satu mungkin hari ini tema yang dibangun adalah tentang sistematik literatur review. Saya melihat ini adalah sesuatu yang sesungguhnya menjadi penting dimaknai oleh teman-teman dosen dan juga para mahasiswa, karena dari sinilah kita bisa belajar dalam mereview sebuah literatur. Dan saya pikir ini banyak dilakukan oleh para teman-teman dosen selama pandemi COVID, pada saat para dosen sulit untuk datang ke lokasi, maka banyak kemudian memanfaatkan pendekatan ini untuk tetap berkarya dalam konteks karya-karya ilmiahnya. Karena itu, tema-tema yang nanti juga akan disampaikan oleh para narasumber, termasuk hari ini maupun yang selanjutnya, saya berpikir hal ini menjadi sangat up to date untuk kita jadikan sebagai sebuah inovasi baru bagi perguruan tinggi keagamaan, baik yang teman-teman dari PTKB maupun teman-teman dari perguruan tinggi lain yang memang mendengarkan atau mengikuti webinar pada malam hari ini. Dan kita semua harus memahami bahwa muara dari hasil riset ini atau hasil penelitian ini bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi dari para dosen atau para mahasiswa dalam hal pemenuhan atas kewajibannya. Karena kalau seorang dosen tidak memaknai dan memiliki hasil riset yang dipublikasikan, maka tentu akan terkendala dalam hal peningkatan jabatan fungsionalnya. Dan tentu saja hal ini tidak hanya berhenti di situ, karena sesungguhnya dengan semakin banyaknya, semakin meningkatnya kualitas dari hasil penelitian yang dapat diunggah dalam jurnal-jurnal yang terindeks, maka tentu akan bisa meningkatkan kualitas dari institusinya. Karena itu saya berharap bahwa teman-teman dosen, para mahasiswa yang malam hari ini bersama para narasumber untuk mengikuti webinar tentang penelitian-penelitian ini dapat memanfaatkannya dengan baik dan mudah-mudahan semakin menguatkan pemahaman-pemahaman yang telah dimiliki sehingga akan semakin kaya dan semakin meningkat kualitasnya. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari webinar pada malam hari ini. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam, dan Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Dirjen Dimas Buddha, Kementerian Negara Republik Indonesia, Bapak Supriyadi. Dan untuk ini sambil waktu yang diberikan oleh Pak Supriyadi, kami mengundang juga untuk semua rekan-rekan menyalakan kameranya. Kita akan melakukan foto maya, foto bersama secara maya.
yang akan dibantu oleh panitia, karena ini kesempatan sangat berharga dan tentunya kita tidak akan melewatkan kesempatan ini. Baik, Pada rekan-rekan dapat menyalakan kameranya. baik, akan kami bantu. Di sini ada 4 layar, jadi untuk yang pertama, saya mulai. Tersenyum ya. Giginya boleh terlihat kok. Layar pertama sudah. Sebentar untuk layar kedua. Baik, layar ketiga sudah, layar kedua sudah. Selanjutnya layar ketiga. Layar ketiga sudah. Baik, yang terakhir adalah layar keempat. Baik, terima kasih semuanya. Pengambilan gambar sudah selesai. Terima kasih Mas Denny. Ya, kamera boleh tetap dinyalakan agar kita dapat bertatap juga secara maya. Dan selanjutnya ini merupakan acara, termasuk acara puncak kita pada acara workshop, webinar dan workshop pada malam hari ini. Diawali dengan topik sistematik literatur review yang akan dibawakan oleh Dr. Yuli Eni, dan sekilas mengenai kurikulum vitae dari Dr. Yuli Eni. Ya, beliau menyelesaikan Doctor of Research in Management di manajemen dari 2016-2019 di BINUS University atau Universitas Bina Nusantara. Dan ini beberapa pengalaman beliau. Pengalaman beliau ini cukup banyak sekali. Hingga 2021, dari 2006 hingga 2021. Dan di 2026 ini sebagai Academic Development and Assurance Manager BINUS Business School. Dan ini tentunya sertifikasi beliau yang menunjukkan beliau sangat kompeten sekali untuk membawakan materi pada malam hari ini. Kepada Dr. Yuli Eni, kami persilakan. Oh, baik, Pak Supriyadi, kami persilakan jika ada kesibukan yang lain. Terima kasih untuk kehadirannya, Pak Supriyadi. Dr. Yuli, sudah siap? Sudah, Ya, Romo. ya. Kami persilakan. Oke, saya izin share screen ya. Saya coba share screen semua. Oke, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah jelas sekali. Oke. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat malam. Nama saya Adi Budaya, nama budaya. Nah, sungguh luar biasa banget kesempatan ini yang diberikan oleh Pak Heru ya. Sebenarnya nggak sengaja
kenal Pak Heru itu dari sosial media sebenarnya. Terus kebetulan Pak Heru menjadi Dharma Duta di Ekayana, jadi disitulah berkenalan dan diminta untuk menjadi pembicara. Ini sebuah karma baik banget ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Heru. Nah, pada malam hari ini saya ingin berbagi sharing mengenai sistematik literatur review yang tentunya pengalaman saya di universitas ini. Nah, kebetulan sekali ini tadi sudah dibacain juga sama Romo Kresno. Kebetulan Romo Kresno, suara saya keputus gak ya? Sudah jelas? Putus gak? Agak sedikit terputus sih, tapi masih terdengar jelas. Oke, ya. Semoga bisa lancar ya untuk malam hari ini, dan kalau keputus nanti bisa langsung bilang aja, nggak apa-apa, nanti saya ulang. Nah, ini tadi terima kasih banget Romo Kresno sudah membacakan CV saya. CV saya memang hanya segini sih. Kebetulan untuk tahun 2021 ini saya dipercaya menjadi Academic Development and Assurance Manager untuk mengawasi dan menyusun dari standar akreditasi internasional. Oke, mungkin kalau CV saya dibacain dan diceritain panjang lebar, jadi nggak usah panjang-panjang ya, rekan-rekan sekalian. Nama saya pendek kok, hanya 7 huruf, di sini Yuliadi saja. Ya sebenarnya namanya disambung, biasanya kalau Romo Kresno kenalnya mungkin nama panggilan saya ya. Jadi nama saya cukup 7 huruf saja, memang papa saya ngasih nama nggak usah panjang-panjang katanya, jadi manjanginnya sama gelar saja. Jadi sudah terbukti gelarnya sekarang sudah lebih panjang daripada namanya. Nah, berkaitan dengan tahapan, sebelum berbicara tentang studi literatur atau sistematik literatur review, itu sistematik literatur review itu bagian dari studi literatur sebenarnya. Nah, berkaitan dengan itu kita tarik mundur dulu. Di sini berkaitan dengan tahapan umum lakukan penelitian itu bagaimana tahapannya. Nah, ini tahapan umum penelitian mau dari jurusan apapun. Kebetulan saya background-nya manajemen. Nah, tapi saya sudah melakukan survei juga, mau psikologi, mau jurusan pendidikan, mau jurusan apapun, tahapan umumnya itu hanya ada 5. Rekan-rekan sekalian. Ya, di sini ada pertama pasti kita membuat literatur perumusan masalah ya. Nah, perumusan masalah itu sebelumnya pasti ada namanya latar belakang. Ya, di dalam latar belakang nanti akan muncul yang namanya perumusan masalah, kemudian fenomena yang terjadi itu apa. Selanjutnya baru masuk ke dalam studi literatur. Nah, studi literatur ini dikatakan literatur review. Tahapan ini wajib hukumnya, wajib harus dilakukan, wajib kudu dilakukan dalam penelitian ya, secara terencana dan pastinya membutuhkan waktu yang cukup untuk membuat studi literatur ini. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data. Yang keempat analisis, dan yang terakhir pasti ditutup dengan sebuah kesimpulan. Nah, pada malam hari ini kebetulan saya diminta untuk menjadi pembicara pertama. Mungkin malam-malam berikutnya nanti akan dibahas mengenai pengumpulan data, analisis data, sampai dengan ke kesimpulan nanti. Nah, topik pada malam hari ini saya fokus ke dalam studi literatur. Oke, di sini studi literatur. Nah, saya akan membahas apa sih kenapa saya mengambil topik sistematik literatur review. Sistematik literatur review tadi yang saya sudah singgung di awal, itu adalah bagian dari studi literatur. Nah, nanti di akhir sesi saya ada workshop-nya sedikit ya. Jadi saya minta kepada rekan-rekan sekalian, kalau bisa online-nya pakai laptop. Ya, jadi kita bisa workshop langsung. Ya, bagaimana sih untuk memahami literatur review saja itu sudah bisa jadi satu jurnal. Ya. Nah, ini introduction about literatur review. Nah, literatur review itu tidak hanya bermakna membaca literatur aja, membaca buku saja, membaca jurnal saja,
atau membaca artikel saja, tidak hanya bermakna seperti itu, tapi lebih ke arah bagaimana kita bisa mengevaluasi secara mendalam dan kritis tentunya tentang penelitian, previous research-nya, penelitian sebelumnya pada suatu topik yang menarik untuk diteliti. Nah, Shuttleworth 2009 mengatakan, literature review is a critical and in-depth evaluation of previous research. Jadi, literature review itu bagaimana kita bisa mengevaluasi, ya, mengevaluasi secara dalam dan kritis tentunya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, literatur review yang baik itu seperti apa sih? Literatur review yang baik itu bagaimana yang bisa melakukan evaluasi terhadap kualitas dan temuan baru. Nah, kalau teman-teman S3 itu biasanya ada yang namanya novelty. Bahasa keren temuan baru itu novelty dari sebuah paper ilmiah, dari sebuah jurnal ilmiah. Novelty-nya mana nih? Biasanya yang dikatakan novelty itu adalah temuan baru maksudnya. Ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh raise hand atau mau di akhir juga boleh. Ya, atau ada yang kurang jelas boleh nanti interupsi atau ketikkan di chat. Nah, selanjutnya tujuannya apa? Tujuan dari literatur review itu adalah mencari teori atau hasil penelitian yang strategis, yang mempunyai prosedur maupun instrumen yang akan digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian. Nah, biasanya dalam sebuah penelitian itu kalau misalnya pakai kuesioner, kemudian mungkin kalau misalnya kualitatif nanti akan dibahas oleh narasumber berikutnya, kuantitatif juga akan dibahas oleh narasumber berikutnya. Tapi basicnya, dasarnya itu adalah penelitian terdahulu. Bagaimana kita misalnya mau melakukan penelitian kuantitatif, itu bisa pakai kuesioner. Nah, kuesionernya kalau bingung-bingung nih bikin kuesionernya dari mana, coba cari acuan dari penelitian terdahulu. Nah, kita bisa lihat bagaimana bisa penelitian terdahulu itu membuat sebuah kuesioner. Nah, selanjutnya adalah tujuannya yang kedua bisa menganalisis relevansi hasil penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Jadi apa nih relevansinya dari hasil penelitian kita dengan penelitian sebelumnya? Nah, tujuan dari literatur review itu bagaimana kita bisa menganalisa semua itu. Makanya dalam penelitian itu biasanya ada namanya implikasi. Implikasi secara praktis dan implikasi secara teoritis. Nah, itu didasarkan, implikasi tersebut itu didasarkan dari hasil penelitian kita yang direlevansikan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian, nah, manfaatnya tadi kita berbicara tentang tujuan, ini kita berbicara tentang manfaat. Nah, manfaatnya apa sih literatur review ini? Pastinya memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Nah, biasanya ini teori-teorinya bisa diambil dari buku textbook. Nah, kita juga bisa nih membuat suatu buku dari literatur review juga. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dengan dan yang sudah pernah dilaksanakan. Jadi biasanya ini dari jurnal nih. Dari jurnal biasanya kita bisa tahu hasil penelitian sebelumnya seperti apa. Kemudian dikaitkan dengan penelitian kita. Nah, relevansinya seperti apa? Related research-nya seperti apa? Kemudian yang ketiga adalah dapat mengetahui bagaimana perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih. Kalau misalnya dalam bahasa kerennya research itu adalah, kalau saya singkat, SOTA. Ya, yang paling gampang diingat adalah SOTA, State of the Art Research. Nah, biasanya literatur review itu dapat membentuk SOTA ini, State of the Art Research. Ya. Kemudian yang keempat, dapat
memperjelas masalah penelitian. Apabila kita melihat dari suatu fenomena aja, melihat dari latar belakang, observasi, tanpa melihat dari literatur review, kita tidak akan bisa melihat problem secara mendalam dari penelitian kita itu seperti apa. Kemudian yang kelima, dapat mengetahui metode-metode terkini yang diusulkan para peneliti. Nah, pastinya kalau misalnya kita mau nulis jurnal, nulis penelitian, kita akan merefer kepada jurnal-jurnal yang terbaru. Nah, jurnal-jurnal yang terbaru misalnya 5 tahun terakhir. Nah, itu biasanya menggunakan metode-metode terkini sehingga kita tidak ketinggalan zaman. Kata lain yang nggak ketinggalan zaman nih, pakai metode-metodenya apa ya? Atau misalnya kita mau melakukan penelitian bingung, metodenya apa yang sebaiknya kita pakai. Nah, dari previous research, dari penelitian sebelumnya kita bisa tahu metode-metode terkini yang terbaru itu seperti apa, yang sesuai dengan penelitian kita itu seperti apa. Nah, makanya butuh yang namanya literatur review. Selanjutnya, hasil literatur review itu untuk apa sih sebenarnya? Nah, hasil literatur review itu dapat kita bisa evaluasi kualitas dari hasil penelitian sebelumnya itu seperti apa. Dan kita kaitkan dengan penelitian sekarang. Yang pastinya hasil literatur review ini dapat dijadikan acuan. Atau bahasa lainnya adalah punya fondasi. Kalau rumah itu punya fondasi. Ya. Di sini saya katakan hasil dari literatur review itu bisa menjadikan acuan dalam mencari fondasi untuk membuat landasan teori, kerangka berpikir, dan metode penelitian. Nah, ini acuannya nih, acuannya dari literatur review. Ya, semua penelitian pasti tidak lepas dari yang namanya literatur review. Kalau kita tidak memiliki literatur review, ibaratnya rumah tanpa fondasi. Ujung-ujungnya apa? Bisa nggak rumah tanpa fondasi? Nggak bisa ya. Kalau rumah tanpa fondasi, itu yang ada rumahnya kita udah bangun bagus-bagus, ujung-ujungnya rubuh juga. Sama kayak penelitian. Kalau tanpa adanya literatur review, sama aja riset kita tanpa fondasi. Tanpa dasar yang kuat, tanpa teori. Seperti itu. Oke, sumbernya dari mana? Tadi kita berbicara tentang manfaat, tujuan. Nah, sekarang kita berbicara tentang sumber. Dari mana kita bisa mendapatkan sumber informasi untuk melakukan studi literatur ini? Nah, sumbernya di sini saya golongkan menjadi 7. Yang pertama, studi literatur ya. Studi literatur itu bisa didapatkan dari buku. Nah, di sini ya. Jadi bagian dari studi literatur ini dari website, jurnal, buku, konsultasi dengan para ahli, observasi, wawancara, ini bagian dari studi literatur sebenarnya. Jadi golongannya ada 6 ya. Nah, kemudian di sini berbicara tentang tipe dari studi literatur. Di sini saya golongkan menjadi 2 bagian, yaitu adalah naratif atau tradisional overview review. Yang kedua adalah ini yang nanti saya akan ajarkan dan saya akan workshop sedikit ya. Kita akan workshop sedikit mengenai sistematik literatur review. Ya. Apa bedanya? Kalau naratif tradisional overview review itu dapat memberikan gambaran umum tentang topik tertentu dan bisa bermanfaat untuk memahami konsep baru. Contohnya seperti ini nih. Dari Sander, ini judulnya, judul bukunya, nah ini, A Narrative Review of the Literature, International Journal of Nursing Studies. Nah, seperti ini contohnya. Kekurangannya apa? Jarang komprehensif, tidak mengungkapkan banyak tentang metodologi. Ya, jarang memperhitungkan perbedaan dan kualitas studi yang dikaji. Sering sampai pada kesimpulan yang salah. Nah, ini naratif atau traditional overview. Ya.
karena dia tidak sistematik. Jadi kita baca tanpa kita memberikan analisis. Nah, apa bedanya dengan systematic review atau systematic literature review? Nah, bedanya adalah di sini kalau SLR ya, systematic literature review, kajian ilmiah yang berfokus pada pertanyaan spesifik dan menggunakan metode ilmiah eksplisit yang telah ditentukan untuk mengidentifikasi, memilih, menilai, dan merangkum temuan dari studi serupa. Kemudian SLR ini juga merupakan studi sekunder, bermanfaat untuk melakukan sintesis dari berbagai hasil penelitian yang relevan. Sehingga fakta yang disajikan itu bisa menjadi lebih komprehensif dan bisa berimbang dari penelitian sebelumnya. Jaringannya apa? Di sini ya. Jaringannya itu sangat banyak. Di sini ada Cochrane Collaboration, ada di sini ada Campbell ya, Campbell Collaboration. Ya, ini jaringan-jaringan dari systematic review. Ini bedanya. Jadi nanti after dari workshop ini, webinar ini, semoga semua sudah pakai literatur review ya, systematic literatur review. Jadi jangan pakai yang naratif lagi, tradisional, yang hanya baca buku tanpa kita bisa tahu kesimpulannya apa. Ya. Dan pastinya literatur review saya tambahin lagi nih kelemahannya. Biasanya lebih lama karena kita harus baca keseluruhan. Jurnal saya harus baca keseluruhan, buku saya harus baca keseluruhan. Apakah salah? Ya enggak juga sih, tapi membutuhkan waktu yang lama. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita workshop sedikit ya. Di sini sebelum saya workshop sedikit, ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk rekan-rekan Soalnya, Kipas Akademika dapat meraise hand agar bisa di-unmute jika ada pertanyaan ataupun menuliskan di kolom chat. Akan dibantu oleh panitia. ya, ada yang ingin tanyakan, teorinya sedikit, tapi saya pengen rekan-rekan di sini bisa langsung praktek langsung, ya. Nggak usah pakai software apa-apa, cukup siapkan Excel dan internet saja kok. Ada yang ingin tanyakan sebelum saya masuk ke workshop-nya? Ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Sudah siap semua dengan Excel? Sudah ya? Nah, saya ingin workshop sini. Oke, yang sudah ready di sini biasanya kalau malam terus dikasih materi yang banyak banget itu rata-rata pada ngantuk. Saya kebanyakan kalau ngajar kelas malam itu rata-rata kalau nggak dikasih workshop, nggak dikasih aktivitas, dengerin aja itu pasti lama-lama ngantuk gitu ya. Saya nggak pengen itu. Jadi saya pengennya walaupun malam tetap semangat ya semuanya. Nah, silakan boleh diketikkan di chat biar rame chatnya. Dari tadi chatnya sepi soalnya. Silakan ketikkan di chat. Are you ready? Kalau ready, ketikkan ready di chat. Kita akan workshop. Ayo, siapa nih yang ready? Biar rame chatnya. Dari 100 orang loh. Lumayan chatnya ada banyak nih. Setidaknya yang jawab ready ada 100. Oke, saya buka di sini. Oke ya. Ready semua? Siap? Oke. Nah, di sini sengaja saya share all aja. Nih. Pertama, langkah pertama, saya pelan-pelan kok workshopnya. Karena di sini kita main Excel.
Dan tidak ada function dan sangat mudah sekali. Ya, pertama, kalau yang nggak punya akun Scopus, Scopus itu salah satu jurnal ya yang bisa kita search. Nah, kalau nggak punya akun Scopus, boleh Google Scholar, boleh. Ya, nah, saya coba Scopus aja ya, biar keren. Nih, scopus.com kita buka. Ini jurnal paling oke, salah satu jurnal oke. Kebetulan saya sudah punya akunnya, akun Scopusnya. Nah, di sini ini masih loading. Saya memang tidak memberikan banyak teori, tapi saya banyak prakteknya. Ya. Nah, di sini search dokumen. Kebanyakan mungkin di sini adalah riset-riset tentang pendidikan ya, education. Misalnya education Buddhism. Saya search dokumen. Boleh nanti saya share ini Excel-nya supaya kita bisa running sama-sama ya. Nah, di sini yang berkaitan dengan education Buddhism yang saya tadi katakan. SLR aja jadi satu jurnal. Kenapa? Kebetulan saya sebelum saya masuk ke sini ya, di sini ada Scopus saya. Saya cek dulu. Ini memotivasi dari rekan-rekan sekalian. Scopus saya belum banyak, tapi saya cuma mau kasih contoh yang hanya dengan sistematik literatur review aja bisa jadi satu jurnal kok. Nah, ini kebetulan Scopus saya belum banyak. Nah, ini. Nih. Ini Scopus saya yang berkaitan dengan literatur review. Ini kebetulan berkaitan dengan finance. Yang ini adalah systematic literature review, future research direction to digital marketing. Yang ini berkaitan dengan valuation. Ya, dengan finance. Ya, kebetulan saya manajemen keuangan, financial management. Nah, kita back yang tadi ya. Jadi, setelah workshop ini bisa kok jadi satu jurnal. Ya, dari literatur review aja. Nah, tadi kita search ya. Dokumennya di sini tadi education Buddhism. Ya, saya search. Tadi ada 599 jurnal. Nih, di sini. Ya. 599 jurnal. Ya. Sebelum saya masuk ke sini. Sebentar. Di sini. Tadi topik saya. Ya. Sebelum saya masuk ke 599 ini, nanti saya akan downloadin karena dia maksimalnya 2.599 itu harusnya oke. Ya, di sini ada 599 dari seluruh dunia yang riset tentang education Buddhism. Dari tahun 2013, ini Viewless. Dari tahun 2013 sampai tahun 2022, berkaitan dengan social science, art and humanities, medicine. Nah, di sini kita bisa search nih dokumen type-nya. Ya. Nah, kalau saya mau ambil semua, gimana caranya? Saya sambil paralel download. Saya klik all. CSV export. Nah, ini lagi download ya. Sambil download. Sambil menunggu, sambil menyelam minum air. Nah, kita lanjutin ya. Untuk mapping SLR itu bisa dengan Excel sebenarnya. Nggak usah susah-susah. Hanya dengan Excel aja pasti bisa. Caranya gimana? Nih, mapping the literature review, kita tinggal buat author, year-nya siapa, year-nya tahun berapa, autornya siapa, tahun berapa, judulnya apa,
jurnalnya jurnal siapa, citation-nya berapa, objektif, dependent, ini kalau ada variabel dependent dan independent-nya ya. Ada theoretical approach, metodologi, dan outcomes. Nah, ini aja. Ini secara manual. Yang tadi saya download itu secara otomatis. Nah, cara buatnya seperti ini aja template-nya. Nah, manualnya itu bisa by Excel. Tapi bisa nggak pakai software? Bisa aja. Bisa pakai SPSS dengan Crossstep atau NVivo. Nah, kebetulan yang saya lihat posternya ada yang sharing tentang NVivo juga ya. Kalau nggak salah Bante Bandu ya. Nah, kemudian di sini systematic literature review juga bisa search di FOSS-Viewer, Publish or Perish. Nah, mungkin nanti yang membahas mengenai Mendeley. Nah, itu bisa dikaitkan dengan Publish or Perish dan FOSS-Viewer. Gitu. Nah, ini salah satu ada beberapa software untuk running, tapi bisa nggak manual? Bisa aja, pakai Excel. Ya. Manfaatnya apa? Kalau pakai Excel kita bisa, kalau namanya mapping manual, kita benar-benar bisa mappingin dan bisa hafal karena kita ketik sendiri judulnya. Gitu. Kemudian nih tahapannya. Ya, tadi kita sudah ketemu kalau search mengenai education Buddhism itu ada 599. Berarti, apa yang harus kita lakukan untuk membuat systematic literature review yang tadi bikin tabel, kemudian kita jumlahkan. Ya, kita lihat, kita tulis potensial relevan artikel yang teridentifikasi itu ada jumlahnya berapa. Yang tadi saya katakan, tadi saya sudah search, yang berkaitan dengan potensial relevan artikel yang berkaitan dengan education Buddhism adalah 599. Nah, nanti kita tulis di sininya. Gitu. And then di sini artikel retrieve ya, for more detail evaluation. Nah, kalau ini nanti saya ajarin bagaimana nanti kita buang nih di sini setelah kita baca nih. Di sini ada exclude based on title or abstract. Gimana sih caranya dari 4.300, masa iya kita bacain title-nya satu-satu? Masa iya kita bacain abstraknya satu-satu? Yang ada 1 tahun juga nggak kelar kayaknya. Ya, 1 bulan kita bacain abstrak, itu paper kita nggak jadi-jadi. Nah, nanti saya ajarin cara mudah ya. Bagaimana bisa mengklasifikasikan 3.000 ini dibuang saja. Dan kita ambil 720, terus 720 kita buang 612 berdasarkan apa? Do not meet the inclusion criteria. Sehingga yang kita ambil adalah 108. Dan 108 baru kita buat seperti ini. Boleh. Lebih mudah ya. Terus tantangannya apa nih? Tantangannya adalah kebayang nggak kita ketemu misalnya yang tadi aja deh, nggak usah 4.000. 599. Saya downloadin satu-satu jurnalnya, terus saya baca. Jadi PR ya. Akan jadi PR banget. Ya. Nah, nanti saya ajarin cara mudahnya. Oke, saya close dulu. Nah, ini. Kalau kita sudah mendapatkan 108 yang sudah kita filter tadi, baru saya buat nih, baru kita buat nih seperti ini, author, title, yang termasuk title apa, author apa, stats-nya apa, doi-nya apa. Ini kalau doi ini supaya lebih mudah download. Tahunnya berapa, jurnalnya dari mana, teorinya teori apa, terus standpoint-nya, objektif, funding. Nah, ini adalah SOTA. Jadi tadi saya menyinggung mengenai state of the art. Inilah state of the art. Nah, oke. Download-nya sepertinya sudah selesai. Ya.
Yang untuk membuat, tadi saya janji mau ngajarin nih gimana caranya filter dari 4.373 dibuang 3.653 jadi 720. Dari 720 kita buang 612 dan kita ambil 108 untuk kita buat state of the art-nya. Caranya gimana? Cuma ada 2 cara dalam Excel. Nggak usah hafalin rumus, nggak susah-susah, sangat mudah. Karena Excel itu dapat membantu kita, mensupport kita secara full banget untuk membuat systematic literature review ini. Cuma ada 2 fungsinya, yaitu conditional formatting, filter by color. Di sini ada yang sudah pernah pakai dengan conditional formatting? Yang sudah pakai boleh raise hand. Nggak ada? Belum ada ya? Oke. Kalau belum ada, saya ajarinya dengan pelan-pelan. Nah, di sini tadi saya sudah download. Kita pakai sama-sama ya. Untuk Scopus. Nah, ini saya share aja di chat. Scopus. Nah. Scopusnya lagi loading. Supaya lebih mudah nantinya. Oke. Successful, send. Saya buka dulu. Yang tadi, yang saya buat, oh banyak banget nih. Nah, seperti ini ya. Sudah sama semua tampilannya? Ada yang berbeda? Tampilannya seperti ini. Ada yang beda? Kalau ada yang beda, boleh raise hand. Saya ajarin cara mudah dan nggak usah dibaca banyak-banyak. Baca, nah, belum ya, Bu Suryani? Tampilannya beda atau gimana? Boleh di-unmute? Boleh di-unmute? Masih di-mute? Masih di-mute? Tampilannya beda. Rapet ya? Ah, Oke. Yang rapet caranya gini. Ini saya ajarin kasih tipsnya. Kadang mungkin rekan-rekan sekalian bingung gimana sih caranya kalau misalnya kita download CSV itu tampilannya rapet. Itu masing-masing Excel itu sebenarnya berbeda. Ya. Caranya gampang banget. Kita ke data, yuk semuanya ke data yang tampilannya nggak seperti saya ya. Kalau saya kan sudah kolom, ya sudah seperti ini. Oke, ke data. Kemudian di sini ada text to column. Udah? Text to column. Boleh deh, karena tampilan saya beda, boleh di share screen. Saya bikin multiple aja. Oh, udah multiple partisipan. Boleh tadi siapa yang beda? Nah, Bu Wahyuni aja. Wahyuni Lestari. Yang tampilannya berantakan, saya udah jadiin multiple. Bisa semua orang share screen. Silakan. Saya kasih contoh, saya arahin. Ya, berantakan, Bu. Udah kelihatan belum? Belum. Nah, gini caranya. Di data, kemudian ini Saya lagi share screen nggak bisa ini ya. Udah kelihatan. Ya. Nah, kemudian ada di sini text to column, teks ke kolom. Ya. Saya bingung. Kebiasaan di Excel-nya pakai Inggris, terus ini bahasa Indonesia. Iya, saya juga bingung ini kenapa bahasa Indonesia punya saya. Nggak apa-apa. Teks ke kolom.
Teks, iya, klik. Keluar apa? Pilih jenis yang paling menjelaskan data Anda. Nah, paling atas, dibatasi. Dibatasi ya. Mm-mm. Oke. Lagi loading. Ya. Terus berikutnya. Yes, Berikutnya ya. Next ya. delimited, next. Terus sebelum, bentar. Saya mau, Saya udah next. Apa balik lagi? nah, di sini nih. Dia dibatasi oleh koma. Koma nih, klik komanya. Koma ya. Oke. Terus Komanya di checklist, tab-nya dibuang saja. tab-nya dibuang. Oke. Di next, berikutnya. Next ya. Mm-mm. Oke. Umum teks, oke. Ini sudah sesuai, tinggal next aja. Udah nggak ada. Finish. Finish. Melacak nilai minus untuk angka negatif. Tetap ya. Mm-mm. Selesai aja. Finish. Sel tujuan dapat berisi beberapa nilai data yang akan hilang saat lanjutkan. Yes ya. Ya. Tapi tadi posisi kursornya di mana ya harusnya ya? Posisi kursor, Maksudnya di kolom berapa? Di range berapa? Di nggak apa-apa. nggak Coba. apa-apa. Iya ya. Ini ya. Harusnya, iya di oke. Bisa berubah nggak? Enggak. Nah, ini nih berantakan. bisa berubah. Di, di blok Harus dulu. di blok dulu kali ya. Ctrl Z dulu. CTRL Z. Ctrl Z. Oke, CTRL sudah. plus Z. Belum Udah. kayaknya. Udah. Lagi Ini loading ini. Ini saya blok dulu, habis itu saya Ya. pilih Ctrl Z ya. CTRL A. Ya, nah habis Z itu apa Ctrl Z atau Ctrl A? Ctrl Z itu buat undo, Ctrl A itu buat blok. Oh, Ctrl Z buat undo, kemudian Ctrl A buat blok. Oke. Oke, text to column lagi. Berarti ngulang yang tadi ya. Mm-mm. Hanya dapat mengkonversi satu kolom sekaligus. Oke, Oke. bisa nggak? Eh, Nggak bisa. nggak bisa. Dia hanya Coba. bisa mengkonversi satu kolom sekaligus. Dia memang sifatnya itu hanya baru satu kali. Kalau misalnya udah 2 kali, dia text to column-nya bingung katanya. Oh, jadi Gitu. batalin Karena dulu. tadi, ya batalin dulu aja. Berarti saya close dulu kali ya filenya Boleh ya. close dulu. Ya, close dulu. Saya nanti tidak dibuka ya, lagi. tidak menyimpan ya. Mm-mm. Ada yang lain? Ada yang sudah bisa semuanya? Saya ulang atau gimana nih? Boleh diulang. Saya buka dulu ya, bentar ya. Saya buka dulu. Nanti kalau waktunya sudah mau habis, saya share aja yang sudah rapi. Nah, udah. Sudah? Udah saya buka lagi. Setelah saya Oke, tutup, coba di blok dulu. di blok full ya. Mm-mm. Kemudian ulang tadi lagi ya, data. Coba bloknya ke bawah deh. Sorry, saya lihat ke bawah. Dia kalau ngeblok, ada yang Excel ngebloknya itu semua sheet, ada yang memang hanya yang ada tulisannya aja. Oh, jadi Coba lihat pas di blok, Ctrl A. pas Ctrl A. Iya, Habis itu itu di bloknya coba ke bawah, kursornya diarahin ke bawah. Oh ya, oke. Nah, ini kursor paling ini yang samping. Saya remote ya. Benar, ini hanya yang ada tulisannya aja yang keblok. Oh, ya udah. Kalau sudah, coba teks ke kolom lagi. Tes ke kolom nggak bisa. Bisa. Ya udah. Sama kayak tadi. Kalau untuk Bu Wahyuni, saya share Excel-nya deh. Sebenarnya ilmunya yang penting, Bu. Bisa harusnya di close, kemudian di open lagi, tapi dengan rename yang beda. Mungkin Gitu. karena saya ini pakai WPS Office ya, bukan pakai Excel biasa ya. Nah, itu dia biasanya gitu. Kalau saya pakai kebetulan Excel 365. Kalau ini saya copy ke Excel biasa bisa nggak ya?
Coba. Jadi nanti saya copy Boleh aja gitu dicoba. ya. Mm-mm. Soalnya yang biasa juga ini saya baru download WPS Office sih sebenarnya, malah yang Excel pantes biasa malah semua tampilannya bahasa beda. Inggris. Justru saya juga Nah. biasa pakai bahasa Inggris, tiba-tiba bahasa Indonesia bingung juga. Iya, saya juga bingung. Bingung ini apa ya? Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya di sini. Nah, sudah berhasil. Romo Kristo sudah berhasil pakai. Nah, ini udah saya copy ke Excel biasa nih. Oke. Kelihatan ya, Bu ya? Pasti Nah. share screen ulang karena layarnya masih WPS Office. Oh, Iya. ini layarnya masih WPS Office ya? Oke. Bentar. Bentar ya, saya save as dulu. Soalnya tadi saya pakai book 1 aja lah ya, biar cepet. Saya stop share dulu. Nah, kalau lebih cepat saya share Hah? XLS-nya. Coba ya, nah ini Excel biasa nih. Udah belum? Belum. Apa internet saya ya? Nah, itu sudah oke. Udah ya? Udah book 1. Ya udah, coba di Oke. data, di blok dulu, Terus data ya. di CTRL-A, Data. Kemudian belum muncul. tadi apa? Text to column ya. Iya. Text Kok to di column. saya, Tetap di nggak saya bisa ya? nge-loading kayaknya. Di Hah? saya nge-loading. Oh, tapi saya tetap nggak bisa tuh. Split a single column of text into multiple columns. Nggak muncul di saya. Klik ininya, Bu. Itu text to column-nya saya remote ya. Coba di yesin boleh. Approve ya. Kayaknya internetnya saya agak nge-hang. Oh, Ibu yang masuk ke komputer saya ya. Iya. Iya. Coba saya remote ya. Iya. Oke. Penasaran saya juga. Karena sering ngalamin nih Bu yang kayak gini Bu. Download Oke. berantakan begini. Yaudah, gini aja. Ini di skip dulu ya. Nanti saya ajarin di akhir. Ya, saya punya spare waktu after jam 9. Iya benar. Teman-teman yang lain jadi ini saya matiin ya. Matiin ya. Iya, matiin dulu. Pakai yang punya saya. Download yang punya saya aja. Saya sudah share di chat. Namanya Scopus XLSX. Oke. Makasih Bu. Ya, nanti ya setelah jam 9. Boleh, nanti feel free. Mau tanya maksimal bisa sampai jam 10 ya, Romo ya. Saya cas dulu laptopnya. Terima kasih untuk Ibu Wayuni atas partisipasinya. Semoga nanti Excel-nya bisa berjalan ya. Nanti bisa saya ajari nanti jam 10. Jam 10. After ini jam 9. Ya. Oke, saya lanjutin ya. Yang belum bisa, yang masih rapet-rapet, itu boleh download punya saya yang XLS. Ya. Nah, selanjutnya yang tadi saya bilang, hanya pakai 2 ini saja, conditional formatting sama filter by color. Caranya gimana? Coba kita buka ya. Karena waktunya terbatas yang saya dikasih sampai jam 9 saja. Nah, di sini. Tadi kan kita mention bahwa nih, apa yang harus dilakukan? Kita buang title and abstract yang tidak relevan. Title and abstract yang tidak relevan. Caranya gimana? Caranya sangat mudah. Di sini, di scopus.com sudah punya data abstrak. Sudah punya data title. Ya. Caranya, kita satu-satu ya. Kita mau title dulu apa abstrak dulu? Saya lebih prefer title dulu. Karena dari title, biasanya dari judul itu kita bisa tahu nih, ini relevan atau enggak dengan penelitian yang mau kita teliti. Ya. Oke. Di sini. Di sini kebetulan ada 599. Caranya gimana sih? Caranya adalah ya ada 599. Kita blok title-nya saja. Nih, title-nya saja kita blok kolom C.
boleh gini caranya, tuh di blok semuanya. Klik conditional formatting, tidak pakai function, tidak pakai apapun. Conditional formatting, sudah. New rule. Bahasa Indonesianya rule baru. New rule. Sudah. Kalau sudah, kita pilih format only cell that contain. Ya, Bu Laras? Ketinggalan? Ketinggalan atau gimana? Boleh ya, kita sama-sama belajar di sini. Kalau ada yang mau nanya, ada yang ketinggalan, bilang aja. Bu Laras, ada yang reset tadi ya? Jadi, oke, saya lanjutin ya. Nah, pilih format only cell that contain, and then kita pilih format only cell width-nya, pilih yang specific text. Sudah? Kalau sudah, saya mau pilih ini bisa not containing, kita coba-coba aja beginning with, ending. Biasanya saya pilih containing. Containing saya mau cari. Containing itu ibaratnya gini, kita mau pilih dari teks pertama sampai at the end teksnya, di akhir teksnya itu pokoknya yang ada kata yang kita mau spesifik teks. Nah, saya mau pilih Buddhis aja lah. Tadi kan Buddhism, education Buddhism. Saya mau cari yang Buddhis aja. Setelah itu, format, tinggal klik formatnya, sudah. Pilih fill, pilih warna kuning aja, biar kelihatan terang. Kalau sudah, tinggal di OK aja. Nah, ibaratnya saya mau cari dari 599 yang judulnya ada kata Buddhis. Itu di warna kuning. Kalau sudah, tinggal di OK aja. Tuh, dia udah cariin buat kita. Gampang ya? Kalau sudah, apakah kita harus baca semua? Nggak usah. Ya, tinggal kita filter. Short filter, di sini filter by color. Kita pilih warna kuning, ketemu. Jadi dari tadi kita search mengenai education Buddhism, kita dapat 599 ya. Setelah kita search yang berkaitan dengan penelitian kita, totalnya di sini ada 85 saja. Kita tinggal kurangin 599 dikurangin 85. Itu yang kita buang. Berapa tuh? Berarti 500, ini 85 ya, berarti 514. Saya buang 514 artikel. Fokus kita kemana? Buddhis yang 85 artikel ini aja. Terus saya mau search lagi mengenai abstraknya. Kita loncat ke abstrak. Saya sudah search filter berdasarkan title. Saya sort lagi, filter lagi berdasarkan abstrak. Abstrak yang panjang kali lebar kali tinggi ini. Nih, ada banyak kan? Nah, saya search lagi pakai conditional formatting lagi. New rule, format only cell that contain, and then specific text. Saya mau pilihlah yang Buddhism. Format saya kasih bedain warnanya. Kenapa ya merah aja deh. Nah, oke. Udah tinggal di sort. Filter. Keterusan. Filter.
by color. Udah ketemu. Jadi tadi dari 599 kita buang, 514 dibuang, tinggal 85, sisanya tinggal berapa? Ini kok masih banyak ya? Oh, tadi belum ke sort nih. Ya, ini yang berkaitan dengan Buddhism. Nah, kita sort lagi. Sorry, tadi belum ke sort nih ininya. Filter by color kuning. Nah, nanti kita tinggal mix and match. Tuh, udah keluar dia. Mudah kan? Mudah nggak? Bisa dipraktekkan. Yang tadinya mungkin dari rekan-rekan sekalian, tadinya saya bacain tuh satu-satu judulnya. Kalau 4.000 saya bacain satu-satu, itu pusing duluan gitu ya. Kita search aja, saya mau menelitinya tentang apa, keyword-nya apa, tinggal search berdasarkan itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada nggak yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ketinggalan, ngomong aja. Cara mix and match kuning merah tadi harus pilih apa? Oh, kita pilih dulu judulnya. Nih, judulnya filter. Ada filter kuning. Yang merah nanti ngikut sih. Ini source-nya. Kalau paling gampang sih ya, yang kuning ini. Kan sudah dipilih nih yang kuning. Kalau paling lebih mudah, tinggal di copy aja. Copy. Pastenya paste value. Ini paling mudah, jadi kita udah kelompokin. Ini kan totalnya 8, tunggu. Oh, ini saya udah mix and match antara merah dengan kuning ya. Tinggal 60. Tinggal 59 malahan. Ya. Tinggal 59. Nah, tinggal filter aja, filter by color-nya yang kuning dulu. Habis itu filter by color yang merah. Nanti dia akan muncul kok. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bisa, Bu Wahyuni? Sudah bisa? Soalnya kelemahan dari, oh belum dicoba, nanti kalau belum bisa nanti kabarin aja. Nah, kelemahan dari peneliti-peneliti yang masih misalnya belajar, kemudian masih baru mau mulai, itu kalau sudah dihadapkan dengan jurnal, buku, artikel, yang seabrek banyaknya, yang ribuan, itu udah males duluan. Ah, udah capek, gitu ya. Tapi di sini kita bisa lebih mudah. Ya. Nah, itu kalau artikel yang di Scopus terdeteksi Turnitin ya? Iya pastinya. Pasti Turnitin. Turnitin kan untuk mengindeks apakah plagiarisme atau enggak. Ya. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Ada enggak yang ingin tanyakan? Oke, nggak ada ya? Repeat cara search-nya. Oke. Bante Sati. Nah, cara search-nya, apakah sudah punya, Bante sudah punya akun Scopus-nya? Sudah? Halo, selamat malam Bante. Oh, sudah. Nah, kalau sudah, tinggal search aja begini. Kalau belum punya, pakai Google Scholar aja. Nah, cara search-nya, boleh saya ulang. Nih, udah Scopus, udah login. Setelah itu di sini ada dokumen author affiliation. Kita pilih dokumen, di sini ada search within, ada search dokumen. Tinggal kita pilih search dokumennya, misalnya apa.
Yang paling banyak itu misalnya apa ya? Leadership. Leadership kepemimpinan ya. Leadership education. Pembelajaran leadership, pendidikan leadership. Search aja. Ketemu 50.000. Nah, kalau udah 50.000 ini nih, berarti kita tinggal filter di Scopusnya langsung aja. Nih udah tahu kita aja tahun belum lewat ya, tapi sudah ada loh yang nulis year-nya itu 2023. Hebat nggak nih? Luar biasa loh. Luar biasa, sangat luar biasa Scopus ini. Nah, kita search 5 tahun terakhir aja. Saya nggak mau yang 2023, masih terlalu baru. Karena kita tahun 2022 aja belum lewat. Nah, saya mau 5 tahun terakhir. Social science, misalnya. And then publication stage-nya, misalnya saya pilih yang final. And then di sini document type-nya saya pilih artikel. Review, conference paper, book chapter saya nggak mau. And then di sini ada nih, keyword-nya apa nih yang saya mau? Leadership aja pengennya, sama yang education. Ya udah kita filter. Affiliation-nya saya mau semua. Nah, ini country-nya saya mau semua, journal type, language-nya English aja. Terus limited to atau exclude, saya pilih limited to, saya maunya yang itu soalnya. Nah, dari 50.000 jadi 1.900. Nah, SLR saya diambil dari sini nih. Filternya by ini. Oke. Oh, boleh. Bante di share screen aja, saya coba arahin. Karena multiple. Bisa share screen. Begini kelihatan, Bu. Ya, kelihatan. Nah, di sini author search. Harusnya coba klik search-nya. Search yang atas. Ini tampilan pertama pas login ya? Iya, kemarin nggak pernah login. Oke, berarti clear filter coba. Hah? Paling atas. Nah, ini nih, kalau misalnya ada Scopus yang, mohon maaf, nah di sini kita bisa search subject area di atas. Ya, subject areanya bisa search. Nah, biasanya kan kalau mahasiswa atau nah ini, title, publisher, bisa search di sini. Tapi kalau kenapa saya tampilannya seperti itu, karena saya pakai email BINUS, email kantor, email dosen. Biasanya kalau email-email yang memang universitas, nah yang memang apa bukan Gmail, nah itu biasanya akun Scopusnya, iya betul, berbayar sama gratisan gitu. Jadi kalau yang ini biasanya yang gratisan, tapi tidak menutup kemungkinan bisa export to Excel juga, bisa. Subject areanya bisa diklik title, nanti tinggal title-nya di search aja. Nah ini, tapi pilihnya manual. Bisa. Pilihnya manual. Kalau tadi bisa find sources, coba. Bisa. Biasanya. Jadi kalau misalnya yang gratisan, biasanya dia harus pilihnya manual. Enter title-nya itu kan tadi ada pilihan, banyak kan ke bawah. Nah itu kita harus lihatin satu-satu. Gitu. Gak apa-apa, nanti gini aja, kita kolaborasi riset. Ya, jadi kalau misalnya saya butuh jurnal yang berkaitan dengan education Buddhism atau yang berkaitan dengan leadership of Buddhism. Nanti saya searchingin. Nanti Excel-nya saya langsung kirim. Gimana kontaknya Bu Yuni? Boleh, nanti saya kasih.
Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, kontak saya silakan. Feel free kalau misalnya mau chat, boleh. WA juga boleh. Kalau mau email, boleh juga. Email saya, kalau email binus, .ac.id. Oke. Kalau misalnya Google Scholar gimana? Saya kebanyakan itu kalau Google Scholar pakainya Publish and Perish. Nah, Romo Kresno saya mau nanya, untuk workshop kali ini ada yang ngajarin tentang Publish Perish nggak? Harsing Publish Perish? Sepertinya sebagai Nggak ada seperti itu. Oh, nggak ada. Ya. Kalau nggak ada, saya izin sharing ya. Takutnya kalau ada, nanti biar yang ada aja. Gitu. Nah, di sini. Tapi harus download ya. Dari rekan-rekan sekalian harus download. Di sini saya ada nggak ya? Publish Perish. Kalau Google Scholar, biasanya saya pakai Publish Perish. Publish or Perish. Nah, seperti ini. Nah, tinggal di-download saja. Bentuknya kayak apa ya? Nih, bentuknya saya ada melihat. Sebentar. Oh, saya belum download juga. Ternyata di laptop saya yang satunya. Tidak apa. Kita download sama-sama. Kebetulan ini, nih. Ya, kita download sama-sama. Tapi mohon maaf banget. Karena ini laptop kantor. Jadi kalau mau install harus ada password. Tapi nggak apa-apa. Saya nanti ganti device. Pakai laptop pribadi. Nah, di sini gratis kok Publish Perish. Ya, tinggal di-download saja. Nih. Tinggal download and install. Nanti tinggal download. Ya. Sambil menunggu, saya pindah device dulu karena saya mau sharing mengenai Publish Perish. Sebentar, saya pindah device. Nah, sambil menunggu ya, sambil nunggu installnya, namanya Harsing Publish Perish. Saya kasih linknya. Boleh diinstal. Ini bonus. Karena sampai dengan malam hari ini masih semangat semuanya. Satu lagi kalau masih keburu nanti saya kasih bonus satu lagi mengenai Post Viewer. Kalau masih ada waktu. Kalau nggak ada, next meeting lah ya. Itu semua bisa berkaitan dengan literatur review. Kebetulan jurnal saya itu pakai Publish Perish and Post Viewer dan Excel. Sudah diinstal. Yang sudah terinstall, silahkan ketikkan di chatnya biar rame. Sudah. Saya ganti device, karena ini laptop kantor. Kalau mau install sesuatu, harus pakai password. Wah, sudah banyak yang sudah. Kalau sudah sudah di-download, silakan langsung diinstal. Nah, saya arahin aja deh yang sudah, sambil daripada buka device kan. Yang sudah boleh dibuka. Saya minta siapa ya yang paling pertama. Aku minta tolong Bante Suryanadi aja deh. Bante mau minta tolong share screen, nanti saya arahin.
Ini seperti sudah. Kalau belum, saya coba ya ganti device. Saya share aja deh, Bu. Oh, udah Bante. Sudah, iya share screen. Boleh, terima kasih Bante. Nah, ini dia. Oke, sekarang di sini sebenarnya bisa search Google Scholar, Scopus gitu. Kita tinggal klik Google Scholar-nya. Klik Google Scholar. Nah, tinggal dipilih. Autornya kosongin aja Bante, kemudian title-nya kosongin aja, keyword-nya aja yang diisi. Paling bawah keyword misalnya apa ya? Terserah Bante deh mau penelitiannya tentang apa. Misalnya lebih ke spesifik, kalau lebih ke arah Buddhis biasanya banyak. Penelitian Buddhis lebih banyak. Nah ini kalau publish and perish bedanya adalah kalau lebih spesifik, lebih banyak, maksudnya yang artikel-artikel yang didapat itu bisa lebih kita spesifikkan. Misalnya mindfulness for leadership atau mindfulness leadership atau mindfulness Buddhism. Mau 2 kata, 3 kata silahkan, boleh. Nah, tinggal sebelumnya kita pilih dulu tahunnya, 5 tahun terakhir. Saya maunya misalnya 2017 sampai 2022. Nah, tinggal di search aja. Search. Nah, ini akan jalan. Dia akan mencari semua Google Scholar yang ada. Rekan-rekan di sini siapa yang sudah pernah pakai yang namanya Harsing Publish Perish? Silahkan raise hand. Ada yang sudah pernah pakai? Wah, Romo Kristo sudah pakai. Udah sering pakai ya Romo ya? Nah, ada Pak Sutiono juga udah sering pakai. Baru 2? Hanya 2? Nah, sudah banyak yang pakai. 4. Ada lagi? Nah, ini bisa search semua ya. Sejauh ini, kalau sudah Romo Kresno, biasanya kalau pakai Harsing Publish Perish, langsung di-download Excel-nya, atau langsung dibuka artikelnya di dalam Publish Perish. Artikelnya. Sudah pernah download Excel-nya? Belum. Nah, oke. Bante, saya minta tolong stop aja. Nanti ini kan dia searching semua Google Scholar. Kalau misalnya kita tungguin itu bisa ribuan. Nah, ini sudah kedetek tadi 256. Ya, 256. Caranya gimana kita dapetin Excel-nya? Caranya tinggal save result, betul. Save result, klik save result-nya. Nah, kemudian di sini ada result as CSV. Biasanya saya ambil result as CSV yang bawah Bante. Result as CSV. Ya, atas lagi bukan metrik as CSV tapi result as CSV. Ya, itu diklik result as CSV-nya. Kayaknya internet saya yang lemot. Oke, sudah. Kalau sudah, nanti dia akan ke-download CSV-nya. Nah, tinggal buka Excel-nya. Nah, nanti lakukan hal yang sama pakai conditional formatting. Gitu. Oke, ini kalau Google Scholar. Searching by Google Scholar. Ada satu software lagi yang bisa klasifikasi mengenai, ya, terima kasih Bante. Nah, ada namanya tadi Harsing Publish Perish ya.
Satu lagi namanya FOSS Viewer. Nah, kalau FOSS Viewer ini, kalau tadi kan kalau Publish Paris dia hanya artikel. Tapi kalau yang FOSS Viewer ini dia membentuk mapping berdasarkan keyword yang ada. Gitu. Ada yang sudah pernah pakai dengan FOSS Viewer? Ada? Kalau ada boleh raise hand. Nah, Pak Sutiono sudah pernah pakai FOSS Viewer ya, Pak? Nah, ada yang belum nih? Boleh Pak Sutiono ini share screen. Ntar saya pandu ya. Saya pandu untuk teman-teman yang lainnya. Yang belum pernah pakai FOSS Viewer, ini sangat membantu untuk mapping sistematik literatur review. Nah, sudah. Nah, ini. Nah, ini FOSS Viewer ini mana yang paling direkomendasikan? Pertanyaan yang bagus. Kalau yang paling saya rekomendasikan, Excel, Harsing Publish Paris, FOSS Viewer itu jadi satu jurnal. Beneran nggak bohong. Jadi satu jurnal. 3 software itu dijadiin satu, itu jadi satu jurnal. Jadi penelitian itu as a simple aja. Kalau yang direkomendasiin ya itu. Ya, karena ada banyak banget selain FOSS Viewer ini juga ada Open Knowledge dan lain sebagainya ya. Nah, tapi mohon maaf nih, Pak Sutiono sudah pernah download Scopus atau Excel-nya? Excel yang Scopus tadi aja ya. Nah, tinggal di create. Boleh ambil datanya dari yang Excel tadi aja. Ada simpan yang Excel-nya. Karena gini, itu tuh sebenarnya satu kesatuan. Tadi langkah pertama kita memisahkan. Ya, jadi langkah pertama adalah memisahkan dari ratusan jurnal menjadi yang spesifik aja nih. Fokus, itu pakai Excel, pakai conditional formatting. Setelah itu kita sudah buang semua, habis itu pakai yang namanya Publish Paris untuk mendukung hasil kita. Nah, kalau mau pakai yang Google Scholar. Tapi kalau saya mau pakai Scopus aja, Publish Paris-nya disingkirkan aja nggak masalah. Ya, setelah itu kalau sudah mendapatkan misalnya, oh artikel-artikel kita tadi cuma 85, habis itu masukin aja ke sini. Masukin ke FOSS Viewer. Nanti dia akan mapping. Silakan di open. Open map, di-create harusnya, di-create dulu. Sorry, di-create. And then nah, ini di sini ada create a map based on network data, create a map based on bibliografi data. Nah, pilih yang bibliografi data, klik yang nomor 2, di next. Nah, di sini saya akan pakai datanya yang website of Science and Scopus. Pilih yang pertama, read from file-nya yang paling atas, and then di next. Kemudian, nah pilih yang search Scopus, kanan, iya. Nah, habis itu baru diklik. Setelah itu pilih filenya yang tadi, yang Scopus. Di download. Nah, oke. Tinggal di oke aja. And then di next. Dia akan reading Scopus file yang tadi.
Nah, ini gampangnya adalah kita bisa mapping teks yang memang kita utamakan. Jadi kita bisa tahu di sini yang education Buddhism itu dia relasinya itu kemana aja, gitu. Readingnya biasanya agak lama. Kalau datanya banyak itu biasanya readingnya agak lama. Karena datanya 599 tadi ya, Pak Setiana ya? Betul ya? Apalagi ribuan, itu pasti sangat banyak. Sambil menunggu loading, ada yang ingin ditanyakan nggak? Saya kasih bonus 2 software. Ada lagi software yang lainnya yang pernah saya pakai. Ya, tapi nggak usah banyak-banyak deh, fokus ke ini aja. Yang penting jadiin satu jurnal, oke lah. Jadiin satu penelitian, boleh. Karena penelitian itu harus dimulai dari yang paling mudah. Kalau misalnya sekali mudah, terus misalnya terbit nih di jurnal atau misalnya dari nah ini udah muncul ya. Kita bisa memilih ya, jadi klasifikasinya itu tuh tipe analisisnya mau dasarnya dari mana? Co-authorship, author, organism, countries. Nah, biasanya yang saya pakai yang countries. Coba diklik yang countries, unit analisisnya. Nah, berdasarkan oke, boleh, co-occurrence boleh, kemudian atau co-citation boleh, co-authorship boleh. Pilih yang paling atas dulu aja, Pak Sutiono. Nah, pilih yang countries. Jadi kita mau lihat di negara mana saja yang meneliti tentang education Buddhism. Tinggal di next. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Finish. Ntar dia akan cantik gambarnya. Mana nih nggak keluar? Nah, ternyata yang meneliti dari 599 yang banyak meneliti education Buddhism adalah United States. Mungkin kita nggak ada yang tahu nih, dari semua negara yang meneliti ini paling banyak mana. Nah, di sini kita lihat apakah Indonesia itu sudah ada yang meneliti tentang education Buddhism. Ternyata dari 599 nggak ada. Mungkin after dari workshop hari ini, itu nanti Indonesia bisa mengalahkan United States nih, ya. Nah, ini berdasarkan country. Bisa dianalisis? Bisa. Nah, di sini ada network visualization, paling atas Pak Sutiono, ada overlay visualization, sama density visualization. Overlay. Kalau overlay, ini kita bisa lihat tahun berapa si United States itu paling banyak meneliti tentang education Buddhism. Ternyata yang paling baru banget education Buddhism itu diteliti tahun 2018 di Rusia. Bener ya? Russian Federation. United States banyak, tapi dia nggak baru penelitiannya. Penelitiannya itu seputar tahun 2012 berdasarkan warna nih. Nah, dan India nih, India kecil nih. Paling baru itu berarti India dan Rusia. Gitu. Jadi bisa cerita di situ, bisa dianalisis. Hanya berdasarkan negara. Apakah bisa berdasarkan yang lain, berdasarkan keyword, berdasarkan co-authorship, itu banyak sekali, itu bisa dianalisa pakai post viewer. Makanya saya bilang, dengan menggunakan scopus.com atau post viewer dan Harsing Publish bisa jadi kok satu jurnal. Ya, penelitian itu
sekali lagi dimulai dari hal yang mudah untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Pastinya nanti kalau misalnya sudah meneliti satu, tembus di jurnal mana, akan ketagihan, akan pengen meneliti lagi, pengen mendalami lagi. Karena penasaran, ilmunya itu pasti akan semakin in-depth, semakin dalam. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sutiono sudah membantu saya share screen. Di sini saya sudah dibantu tadi, ya. Tadi sudah dibantu sama Bante Suryanandi, kemudian Pak Sutiono, terima kasih banyak. Nah, oke. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya tutup ya untuk pertemuan saya ini dengan kata-kata seperti ini. Keep spirit, keep writing, and be happy. And satu lagi, don't be afraid, we are beside you. Jadi tetap semangat untuk nulis, karena kalau kita tidak nulis, siapa lagi kalau bukan kita yang menulis. Dan menulislah dengan happy, dengan bahagia. Ya, karena kalau kita banyak nulis, pasti nantinya akan dibaca sama orang, kita bahagia, orang lain juga akan bahagia. Dan jangan khawatir apabila ada kesulitan, atau jangan takut, jangan pernah takut untuk menulis. Jadi kalau misalnya ada kesulitan atau ada yang perlu dibantu, silakan. Kita sama-sama support ya. Di sini teman rekan-rekan sekalian ada 101 orang yang berada di samping kita untuk ngebantu sama-sama. Jadi kita bisa kolaborasi research, kolaborasi untuk penulisan juga. Mau bidang apapun, siapa tahu kalau saya dari bidang manajemen bisa kolaborasi dengan rekan-rekan sekalian dari pendidikan, ataupun di sini ada yang dosen juga dari psikologi dan lain sebagainya, kita bisa kolaborasi research. Ya, ini kata penutup saya. Semoga ilmu yang saya bagikan malam hari ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya. Saya kembalikan ke Romo Trisno. Terima kasih Dr. Yuli, sangat bermanfaat sekali. Dan terima kasih juga untuk hadiahnya. Kita mendapat 2 hadiah pada malam hari ini. Semoga ini juga dapat mendukung rekan-rekan yang sedang mempersiapkan tesis. Jadi jangan ada keluhan bahwa membuat tesis itu sulit ya, Dr. Yuli ya, atau membuat jurnal itu sulit ya. Karena biasanya kendalanya justru jurnal ini yang jadi kering. Ya, jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai materi pada malam hari, nanti bisa disampaikan ke panitia dalam kolom chat ataupun nanti email, atau ketika Anda mendapatkan, di mana Anda mendapatkan undangan, bisa disertakan di sana. Sehingga kami juga dari panitia bisa merangkum nanti jika ada pertanyaan yang memang berkenaan dengan hal-hal yang akan dijawab oleh para para pengisi acara. Untuk Mas Widyo bisa ditampilkan kegiatan kita yang selanjutnya. Sebagai informasi kepada rekan-rekan yang sudah bergabung ataupun yang baru bergabung, terutama yang baru pertama kali mengikuti kegiatan webinar dan workshop nasional ini, bahwa kegiatan ini diadakan per 2 minggu. Jadi bukan setiap minggunya, tapi per 2 minggu. Jika pada malam hari ini kita sudah melewati satu materi dengan systematic literature review, dan untuk 2 minggu berikutnya di seri kedua, manajemen referensi dengan Mendeley, pada tanggal 13 dan 27 Oktober, pada jam 19.30 hingga jam 9. Untuk yang seri kedua akan dibawakan oleh Dr. Partono Nyana Suryanadi, MPD, MPDB. Dan nanti ada berikutnya oleh A to Z Quantitative Research, Dr. Dian Hidayati pada tanggal 10 dan 20 sampai 24 November 2022.
Ada pengolahan data penelitian kuantitatif dan interpretasi oleh Dr. Kenny, MM, tanggal 8 dan 21 Desember 2022. Sebagai informasi, tanggal 21 Desember ini hari Rabu. Jadi kita bergeser 1 hari ya, bukan hari Kamis, tapi hari Rabu. Dan untuk seri terakhir, oleh Dr. Burmansyah, MPD, menyusun pertanyaan dan mengelola data pada penelitian kualitatif tanggal 12 dan 26 Januari. Semoga rekan-rekan sudah membuat atau mendaftar seri-seri berikutnya untuk webinar dan workshop nasional ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yuli. Mari kita memberikan applause secara maya yang ada di reaction sebelah kiri biasanya ada tuh. Nah, seperti saya. Kalau maya yang lain seperti ini. Karena kalau tepuk tangan semuanya di-unmute jadi nggak kedengeran. Di-mute, maaf, bukan di-unmute. Dan selanjutnya untuk melengkapi kegiatan rangkaian acara ini, kami mengundang Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi, Bikuni Samodana Teri, Ibu Endang Sri Rejeki SAG MM MPDB, untuk dapat membimbing kita dalam melakukan pelimpahan jasa serta dedikasi kebajikan. Dan untuk rekan-rekan yang beragama lain dapat melakukan dengan keyakinan dan agama masing-masing. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya. Sebelumnya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya akan membacakan dedikasi kebajikan pada malam hari ini. Semoga dengan kegiatan yang kita laksanakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan mempraktikkan Dhamma ini, saya memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, Sangha, ayah dan ibu, serta guru-guru. Semoga dengan mempraktikkan Dhamma saat ini, saya akan terbebas dari kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Saya limpahkan jasa kebajikan saya kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk memperoleh kebajikan yang sama atas kebajikan yang saya limpahkan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih untuk Bikuni. Dan tibalah saat akhir dari kegiatan pada malam hari ini. Dengan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bante, Yang Luhur, para undangan, dan rekan Civitas Akademika. Semoga kita akan segera bertemu dengan kegiatan berikutnya di seri kedua, 2 minggu yang akan datang. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih. Salam dari kami, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan juga diingatkan ada presensi yang sudah dilakukan di chatroom, sudah di-share.